Kesempatan baik, saya sudah ada di tengah-tengah saudara. Sebelumnya kemarin ini minggu lalu saya ada di Australia karena tugas saya harus kembali. Istri saya masih ada di Australia, harus berobat dan akan tanggal 7 ini akan periksa jantungnya semuanya. Saya serahkan Tuhan, saya rasa tidak ada masalah apa-apa. Dan saya mesti menemankan istri saya karena tugas dari Tuhan. Saya harus kembali. Minggu lalu saya 3 gereja melayani, minggu ini hanya 1 gereja, yang lain banyak gereja yang lagi pada holiday. Tapi gereja ini tetap semangat. Minggu depan juga saya ada pelayanan. Oke. Pagi ini hari saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih, pengorbanan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita mengingatkan hari Paskah, mengingatkan hari kebangkitan pada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia diutus oleh Bapa di surga untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian yang kekal. Karena dia mengasihi kita, dia taat perintah atas perintah Bapaknya, dia rela untuk mengorbankan dirinya, dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, supaya kita juga dapat dibenarkan. Dia yang maha kasih diperlakukan tanpa kasih. Yesus Kristus adalah yang maha kasih diperlakukan tanpa kasih. Sekali lagi, Yesus yang maha kasih diperlakukan tanpa kasih. Oleh siapa? Oleh tentara Romawi yang menyalibkan dia dan membunuh dia, tetapi juga oleh murid yang bernama Yudas yang mengangkatin dia dengan cara menjualnya, dan juga murid yang lainnya. Petrus menyangkal dirinya, Yesus juga menyangkal dirinya. Dia yang maha kasih diperlakukan tanpa kasih. Dan kadang-kadang oleh diri kita juga, Yesus yang maha kasih diperlakukan tanpa kasih oleh kelakuan kita, oleh perbuatan kita, dan dosa-dosa kita. Yesus yang begitu mengasihi kita perlakukan tanpa kasih karena kelakuan kita, perbuatan kita, dan dosa-dosa kita. Kita harus menyadari bahwa Yesus yang maha kasih sangat mengasihi kita, jangan diperlakukan tanpa kasih. Amin. Saat dirinya Yesus dalam ketakutan, dia tahu dia akan menghadapi kematian, penghinaan, kesakitan, penderitaan di dalam berapa jam ke depan. Taman Getsemani adalah saksi atas kesedihan, ketakutan Yesus. Saat dia berdoa kepada Bapaknya, dia berharap murid-muridnya mendukungnya di dalam doa bagi dirinya. Tetapi sayang, ternyata murid-muridnya tertidur, meninggalkan diri dalam ketakutan dan kesedihan seorang diri. Puji Tuhan, hari ini hari Paskah adalah menunjukkan bahwa Yesus Kristus menang atas maut. Jadi melalui kebangkitannya, kemenangannya, dan pengampunannya telah terjadi atas diri kita semua. Dan kesempatan-kesempatan yang ada diberikan pada kita menjadikan harapan-harapan yang baru kekal di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita. Karena itu banggalah kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, yang menang atas maut, dan dia dapat bangkit melawan kematian. Amin. Kita banggalah punya Tuhan yang berkuasa, yang menang atas maut, dan dia dapat bangkit melawan kematian. Mari kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan kian, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang padanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu tujuan, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya, dan yang karena Dia kita hidup. Dan karena Dia kita hidup. Dikatakan sini karena dialah kita hidup. Karena pengorbanannya dia kita bisa hidup, dan kita hidup dan juga dibenarkannya. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38.
Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendakku. Melakukan kehendakku, tapi bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi dikatakan aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Yesus datang ke dunia ini, Dia rela mati. Dia asalnya adalah firman Tuhan yang ada dalam Bapa, dan diutus menjadi manusia dan turun ke dunia bernama Yesus. Dan nama Yesus itu Dia taat sampai mati. Dia harus mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kematian yang kekal. Kita lihat lagi di Yohanes 8 ayat 42. Ayat 8, Yohanes 8 ayat 42. Karena Yesus berkata kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab dan aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi jelas Yesus adalah Dia keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi kembali lagi, di manakah Yesus waktu itu? Yesus ada di dalam Bapa. Bapa, kita ingat waktu ada, saya pernah khotbahkan Tritunggal, ada Allah Bapa, ada Allah yang Bapa yang kekal, dan ada Firman, yaitu Yesus, Firman yang kekal, dan juga ada Roh Kudus yang kekal, Roh menghibur. Jadi dalam Bapa itu Esa itu ada 3 Tritunggal di dalam Bapa. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Karena itu kita tahu bahwa kita ada hari ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kita jangan lupa akan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari kita lihat Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia atau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menompang segala yang ada dengan firman-Nya. Yesus yang penuh kekuasaan, dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dikatakan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, artinya mati di kayu salib, Dia berkorban buat kita. Dia mengatakan selesai mengadakan penyucian dosa. Mengadakan penyucian dosa ada artinya Dia berkorban untuk kita umat manusia, karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya pada kita. Makanya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Jadi kembali lagi kita ingat bahwa Tuhan mengalami apa yang manusia alami. Dia dihina, menderita, penolakan, tidak dicaya, ketakutan, semua yang ada dalam diri kita manusia dia alami. Karena Dia 100% manusia dan juga 100% Allah, maka Dia mengosongkan keilahiannya, mengosongkan kuasanya untuk taat sampai mati. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Tugasnya untuk menembus dosa manusia dari kematian yang kekal. Kita akan mendapatkan kematian kekal kalau tanpa Tuhan. Puji syukur Tuhan, Dia ternyata Allah yang hidup. Dia berkorban untuk kita, dan Dia mati untuk kita. Karena ketaatannya, karena pengorbanannya, karena kasih-Nya. Filipi 2 ayat 8.
Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan sini, kenapa mati di kayu salib? Jadi dipersoalkan. Karena orang mati di kayu salib adalah kehinaan, orang penjahat besar, orang yang hidupnya sudah tidak ada hitungan makanya di kayu salib. Maka Yesus itu juga berkorban, dia semua taat mati, bukan mati sebagai biasa diranjang atau mati bagaimana dia mati, dibakar sampai mati di kayu salib. Karena mati yang hina adalah mati di kayu salib. Tetapi untuk menebus dosa manusia, inilah kasihnya. Yesus telah berkorban untuk kita, tetapi puji Tuhan, pada hari ketiga dia bangkit, dia menang atas maut. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 8-19. Jadi sama seperti oleh kehendak taatan satu orang, Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus, semua orang menjadi orang benar. Karena dia katakan satu manusia itu Adam, kita manusia menjadi berdosa. Karena penyelewengan dari kodrat ilahinya, kodrat aslinya Adam itu, akhirnya manusia menjadi berdosa, tidak ketaatan. Karena ketaatannya Yesus mati di kayu salib, semua orang menjadi orang benar, dilepaskan dari belenggu iblis. Karena ketaatan Yesus, kita dilepaskan dari belenggu iblis. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan dapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis berkuasa atas maut. Kemenangan Kristus atas maut membuat kita yakin dan penuh kepastian akan jaminan hidup masa depan kita, karena kemenangan Yesus atas maut. Iblis dikalahkan oleh kebangkitan dua Yesus, karena Yesus telah bangkit. Jadi yang berkuasa atas maut dari zaman dulu adalah iblis. Jadi yang menguasai maut dari mulanya adalah iblis. Kita ingat, begitu juga atas kematian diri kita. Kita ini, saat ini kita juga ada maut yang menguasai diri kita kalau kita tidak hidup di dalam Yesus. Makanya kita jangan berdoa hanya minta berkat, minta kesehatan, tapi lupa minta perlindungan dari Tuhan. Karena iblis berkuasa atas maut. Dari mulanya dunia dijadikan iblis berkuasa atas maut. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus minta perlindungan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari. Saya pernah bacakan di Yohanes 10 ayat 10 itu apa kedatangan iblis dan bedanya kedatangan Yesus. Yesus datang, dikatakan itu datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia ini supaya kita punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Tetapi dikatakan sini, iblis seorang pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan diri kita. Karena itu, inilah bedanya. Pencuri atau iblis datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan diri kita. Tetapi Yesus datang untuk membawa, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Makanya kita perlu tiap saat kita berdoa pada Tuhan, meminta kuasa Tuhan, meminta kasih Tuhan, dan supaya waktu kita berdoa kita membutuhkan nama Yesus. Kita tahu iblis telah dikalahkan oleh Yesus. Iblis dikalahkan karena oleh kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga dia bangkit,
dan dia menang atas maut. Makanya kita butuh waktu kita berdoa sejam maupun 2 jam, tapi tampak di endingnya, akhirnya kita tidak berdoa di dalam nama Yesus kami telah berdoa, itu sah. Doa-doa kita akan didengar, doa-doa kita akan dijawab. Kalau tidak sia-sia doa kita sejam 2 jam juga. Kalau enggak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Karena nama Yesus berkuasa atas segala kuasa kegelapan dan kuasa si maut dan kuasa si iblis ini. Maka itu kita dibutuhkan. Kita membutuhkan nama Yesus di atas segala nama. Kita baca Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti kita dimenangkan kalau kita menyebut nama Yesus, karena maut tidak berkuasa lagi. Saudara tahu, ya saya pernah khotbahkan waktu itu apa belum? Itu orang mati sakit, mati tua, itu umum, malaikat jemput pulang. Tapi kalau mati kecelakaan, itu mati maut. Memang izin Tuhan. Kecelakaan, tanah longsor, rumah rubuh rumah, dan hal-hal yang lain, itu maut mendatang pada kita dan menjemput kita. Memang pulangnya bisa ke surga juga kalau izin Tuhan, tetapi maut. Makanya kita harus berdoa meminta perlindungan penyertaan Tuhan. Saya tiap saat, pagi-pagi, tiap hari saya berdoa minta penyertaan Tuhan di dalam diri saya, istri, anak mantu, cucu, semua saya doakan dijauhkan segala kuasa si iblis, si jahat, si maut ini menyertai masuk dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya kemarin pulang dari Australia, pertama kali saya lewat dari Singapura. Emang tidak, sekarang ini tidak ada langsung atau melalui Bali atau melalui Singapura. Saya melalui Singapura. Saya dari Singapura naik pesawat yang besar yang 400 orang di penumpangnya. Saudara tahu, saya tiap saat berdoa waktu mau landing, waktu mau turun. Itu pesawat yang, saudara, kalau yang mengerti bahwa yang bahaya itu waktu naik landing, take off landing itu yang bahaya. Kalau udah di atas sih paling goncang-goncang dikit-dikit angin apa-apa, ya kecuali emang mesinnya rusak, jatuh. Tapi yang landing ini yang berbahaya, yang take off mau landing. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan lindungi saya, lindungi pilotnya juga, beri hikmat, kepintaran untuk menjalankan semua dengan baik. Dan penumpang dijaga itu Tuhan. Kalau penumpang ini jatuh, mati, saya pun mati. Semua namanya penumpang. Ya saya minta perlindungan kuasa Tuhan. Mau turun, mau naik, itu saya selalu berdoa. Kalau udah di atas, saya serahin sama Tuhan. Udah nggak aman. Jadi saya kebanyakan kalau saya ke Singapura, ke Australia pasti lewat Singapura. Singapura di sana saya hanya ya istilah kata transit aja, numpang pipis sama numpang doang. Hebat kan Pak Yusuf, saya udah puluhan kali ke Singapura tuh numpang numpang pipis doang. Iya, kalau keluar sekali-sekali aja paling keluar lo bosen sih. Mungkin udah lebih dari 40 kali, 50 kali kayak saya ke Singapura. Karena udah hampir, ya udah keliling-keliling lah. Puji Tuhan, Tuhan diberkatin saya. Saya semua ngerasain apa berkat Tuhan. Semuanya, ya dia juga saya kemarin di Australia, Tuhan pakai saya Jumat Agung untuk melayani. Ternyata banyak bangsa di situ saya khotbah. Orang bule aja berapa bangsa, dari Amerika, Inggris, Italia, ada gereja itu, orang Singapura, orang Vietnam, orang Malaysia, dan orang Indonesia. Dan saya melayani.
hebat juga Pak Yusuf ini, bisa khotbahin orang bule, internasional, dan juga diterjemahin bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia, mereka kan nggak pakai Indonesia, ada yang terjemahin cewek. Memang diterjemahin khotbah nggak enak sih betulnya. Kita ngomong selesai, ya Pak, terjemahin selesai, baru saya ngomong lagi. Terlalu takut, jadi nggak bisa apa yang seperti saya ngomong saat ini. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk melayani ya mungkin lebih dari 10 bangsa waktu itu di gereja. Saya khotbahin. Nah, jadi yuk punya jemaat hamba Tuhan yang dikhotbah ini udah bisa membuat khotbahin orang bule. Amin. Biasa kan orang bule dibanggai datang kemari, sono saya khotbahin. Begitu. Oke, kita teruskan lagi di Roma 6 ayat 9. Bukan. Tadi udah Roma 9. Kita baca di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus diberi kuasa oleh Bapa di surga, Bapa di bumi dan di surga. Segala makhluk bertunduk pada Dia. Segala kuasa, bukan kuasa, segala kuasa. Karena itu Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa. Dan juga dikatakan di Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Pada jubahnya pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, kuasa di atas segala kuasa, itulah Tuhan Yesus kita. Kuasa, kalau diberi kuasa itu ada satu tempat, tetapi kalau diberikan segala kuasa, jadi segala kuasa ada di bawah kaki, yang ada di atas bumi, maksud saya di atas langit, malaikat-malaikat tunduk pada Dia, dan juga yang di atas bumi manusia tunduk pada Dia, bertekuk lutut pada Dia, dan juga yang di bawah bumi setan, dedemit, iblis bertekuk lutut pada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mendapatkan segala kuasa. Makanya kita bangga punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan yang kita sembah. Amin. Kita lihat Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 29, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan memuliakan padanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebab itu Allah sangat meninggikan Dia, memuliakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Bertekuk lututlah dikatakan yang supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang di langit, yang dikatakan di malaikat tunduk sama Dia, yang di bumi itu manusia tunduk pada Dia, yang di bawah bumi adalah makhluk jahat juga tunduk pada Dia, bertekuk lutut pada Tuhan. Karena itu Tuhan dikatakan ini diberi segala kuasa, mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Karena Tuhan Yesus itu mendapat kuasa dan kemuliaan dari Bapa di surga. Karena itu kita berbangga punya Tuhan di dalam kehidupannya, di pengorbanannya, akan kasihnya, dan juga akan kebangkitannya. Dia rela untuk mati, untuk mengorban untuk kita manusia. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18.
1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali telah untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya yang membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh di dalam keadaan sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Dia telah dibunuh di dalam keadaan sebagai manusia. Yesus sebagai manusia dibunuh, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Yesus ada 100% manusia dan Yesus 100% juga Allah. Dia masih ada keilahiannya. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mati di kayu salib sebagai manusia. Dia bisa mengusir tentara Romawi. Dia bisa mengirim malaikat-malaikat untuk menghancurkan tentara Romawi. Tetapi dia tidak ada melakukan itu, karena dia mau taat sampai mati di kayu salib karena dosa-dosa umat manusia. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan demikian. Ibrani 2 ayat 17, itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia iman besar yang menaruh belas kasihan dan setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Ia menjadi imam besar, menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Tugas Tuhan Yesus adalah mendamaikan kita kepada Allah. Dulunya kita adalah musuh Allah, tetapi didamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Puji syukur bagi Tuhan Yesus, kita didamaikan menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita didamaikan karena kematian Tuhan Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Mestinya jadi musuh Allah dan kita menjadikan anak-anak Allah. Saya ada satu cerita. Suatu hari di kelas anak SD, itu ditanya sama gurunya, 2 apel saya kasih sama kamu, terus dikasih lagi 2 apel, jadinya berapa? Anak itu berkata 5. Terus gurunya jelasin lagi, 2 apel saya beri pada kamu, ditambah lagi 2 apel, totalnya berapa jadinya? Dia bilang 5. Ditanya sampai 3 kali 4 kali, dia bilang 5. Akhirnya semua murid-murid sekolah ketawain dia dan ngejek dia karena kebodohan dia pikir. Dan akhir guru tanya, kalau 2 jeruk saya kasih lagi 2 jeruk, jadi berapa totalnya? 4. Nah, 2 jeruk sama 2 jeruk benar, jawabnya 4. Tapi 2 apel sama 2 apel jawabnya 5. Kok nyimpang? Salah. Akhirnya gurunya jewer dia kupingnya. Lalu setelah dijewer dia, kenapa kamu jawab 2 jeruk itu kamu jawab 4 benar, tapi apel kamu salah. Ya, Pak Guru katanya, saya ini dari rumah saya bawa 1 apel, dikasih sama ibu saya apel. Jadi kalau saya dikasih 2 apel sama 2 apel, ya emang 4 ibu bapak guru tadi, tapi saya ada 1, 5 jadi benar kan? Yang benar dia. Makanya seringkali kita pun menilai diri orang, kita kalau udah salah dikit kita ejek, kita ketawain, kita apa, betulnya kita nggak tahu sampai kemana gitu kebenarannya. Makanya jangan suka mengejas orang, menuduh orang dengan apa yang kita tidak ngerti dan kita tidak tahu. Amin. Makanya jangan sekali kita menuduh orang, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan dia katakan, apa dia lakukan dalam hidupnya. Karena itu sebagai orang percaya diri kita janganlah kagum dan tajuk kepada berkat-berkat Tuhan saja.
Itu berkat kekayaan, berkat kesehatan, kita harus kagum dan takjub. Yang utama adalah kasih-Nya Tuhan. Dia mati untuk kayu salib, mengorbankan Yesus luar biasa buat kita semuanya. Jadi yang utama adalah kasih-Nya. Kita kagum dan takjub akan kasih Tuhan Yesus, bukannya hanya berkat-Nya, bukan kesehatan. Kita kagum dan takjub akan berkat Tuhan dan berkat kesehatan pada kita berterima kasih. Tetapi kita harus utama adalah kasih-Nya. Kasih-Nya di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang tak ternilai. Jadi kita kagum dan takjub pada Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Yang kedua adalah kebangkitannya. Kita akan kagum akan Tuhan Yesus karena kebangkitannya. Kematiannya menyatakan bukti bahwa Dia berkuasa dan bangkit dari kematiannya. Dan juga kita harus kagum dan takjub Dia bangkit. Tidak ada pemimpin agama lain yang mati dan bisa bangkit. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga juga kita kagum atas apa yang kita rasakan, kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau Dia mati di kayu salib untuk mengorbankan diri Dia, dan kuasanya, kebangkitannya juga kenaikannya. Dia naik disaksikan oleh banyak muridnya, banyak orang melihat Dia dan naik ke surga. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, sedang melihat diri kita. Dia akan kembali pada hari kemudian dan akan menjemput kita orang yang percaya. Karena itu kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. Jadi tiga hal itu kita kagumkan, kita takjubkan oleh Tuhan karena kasih-Nya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Itulah yang luar biasa. Semua kita pasti rindu ingin kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Siapa yang ingin dibangkitkan bersama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah bangkit, kita pun harus bangkit. Kita dibangkitkan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, dan juga dalam keluarga kita, di dalam ekonomi kita, dan juga dibangkitkan dalam kesehatan kita. Yesus bangkit. Kehidupan keluarga kita juga harus bangkit, dan juga ekonomi kita harus bangkit, dan juga di dalam kesehatan juga kita harus bangkit. Bagaimana caranya supaya kita dibangkitkan bersama Tuhan Yesus? Pertama kita harus mencari perkara di atas. Kita akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus kalau kita mencari perkara di atas. Artinya memikirkan perkara surgawi, bukan hanya perkara duniawi. Kalau kita memikirkan perkara surgawi, kita akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Memikirkan perkara yang di atas. Yang kedua, kita harus melihat ke belakang. Menunjukkan waktu yang lampau bahwa kelahiran diri kita yang dulunya penuh dosa, dan Tuhan telah kita mati pada dosa kita. Sekarang diri kita telah dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ke belakang bahwa kita dulu adalah orang yang berdosa. Yang ketiga, kita harus melihat ke dalam. Apa melihat ke dalam? Artinya menunjukkan pengalaman pribadi kita bersama Yesus. Selama ini kita harus lebih intim lagi hidup bersama Yesus. Kita lihat ke dalam, artinya kita bagaimana hubungan kita intimnya dengan Tuhan sama saat ini. Apa kita biasa-biasa aja? Apa kita lebih intim bersama Tuhan Yesus? Nah, kita harus lihat ke dalam. Yang keempat, kita harus lihat ke depan. Harus lihat ke depan, memikirkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus menunggunya dengan setia dan hidup kudus dan benar. Karena itu empat hal yang harus kita, kalau kita ingin dibangkitkan bersama Tuhan Yesus, pertama kita harus mencari perkara yang di atas. Kedua, kita harus melihat ke belakang. Yang ketiga, kita harus melihat ke dalam. Yang keempat, kita harus melihat ke depan untuk masa depan kita. Dan hambatannya sehingga kita tidak bisa dibangkitkan bersama Tuhan Yesus.
hambatannya sehingga kita tidak dibangkitkan dengan Tuhan Yesus, karena ada hambatannya. Pertama, kita masih hidup dengan sifat yang lama, artinya tidak meninggalkan manusia lama kita. Kita tidak meninggalkan manusia lama kita. Kita masih hidup dengan sifat yang lama, artinya tidak meninggalkan manusia lama kita. Yang kedua, tidak utamakan Kristus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dari segala perkara yang lain. Yang ketiga, kita menganggap remeh kuasa dosa yang kita perbuat. Artinya masih suka bercanda dengan dosa. Kita masih bercanda dengan dosa kecil maupun dosa besar. Ini hambatannya. Kalau kita ingin dibangkitkan dengan Tuhan Yesus, kita harus buang hambatan-hambatan ini. Jika kita jatuh dalam dosa, bukannya kita bangkit kembali, tapi berenang dalam dosa dan kita menikmati dosa tersebut. Inilah hambatannya. Kita jatuh dalam dosa, bagi orang jatuh ke dalam air, dia jatuh dan bangkit lagi kembali naik ke atas, bukannya dia berenang di dalam air itu menikmati dosa tersebut. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita harus hidup. Pertama, jangan menganggap remeh dosa-dosa yang kita perbuat, walaupun dosa kecil maupun dosa besar. Yang firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu, saudara-saudari semua.